Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian zikir doa kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi Al-Wabilus Sayyib. Sekarang sampai di zikir ketika melahirkan atau yang berhubungan seputar itu. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas tentang doa ketika menikah, pernikahan. Lalu sekarang kita akan bahas tentang zikir ketika melahirkan dan yang berhubungan dengannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahwa rumah tangga itu salah satu yang bisa jadi persoalan itu karena tidak mendapatkan keturunan. Kadang-kadang itu bisa menjadi penyebab rumah tangga kurang harmonis. Tetapi juga ada yang berhasil harmonis walaupun tidak dikaruniai keturunan, tetapi juga akan menjadi masalah di beberapa keluarga yang tidak kokoh, ya, mungkin seperti itu. Dan di undang-undang kita juga memperbolehkan kemudian menikah lagi itu menjadi persyaratannya adalah karena tidak memiliki keturunan. Oleh karena itu ketika berbicara tentang kebahagiaan di dunia itu tidak pernah tuntas. Jadi sampai kita mulai dari masa anak-anak sampai kita posisi tua dan meninggal dunia itu kebahagiaan terus kita minta kepada Allah. Dan tidak ada yang berhenti. Ketika ditanya misalnya sama anak SMA, kamu bahagia gimana? Kalau saya sudah lulus Pak, gitu kan. Oke, sudah bahagia kalau sudah lulus SMA. Tapi selesaikah bahagianya? Belum. Ditanya lagi, kapan kamu mengatakan bahagia? Kalau saya bisa lulus diterima di perguruan tinggi misalnya, baru bahagia. Setelah itu selesai, sudah keterima, selesai kayak bahagia? Belum. Ditanya lagi setelah itu, setelah lulus dari perguruan tinggi, lalu kemudian bahagia kalau sudah selesai lulus dari perguruan tinggi. Terus begitu, selesai dari perguruan tinggi dia punya gelar sarjana, atau kemudian dia pakai sarjana berikutnya di magisternya dan S3-nya terus misalnya, itu tidak selesai terus. Baru dikatakan bahagia setelah lulus dari sarjananya. Selesai itu selesai ke bahagia? Belum. Belum bahagia kalau tidak kerja. Setelah kerja bahagia? Belum. Ditanya, sudah punya tunangan enggak? Sudah nikah enggak? Sudah bahagia. Bahagia kalau sudah nikah. Nanti ketika sudah nikah, sudah bahagia kah? Bahagia saat itu, tapi belum tuntas bahagianya. Nah, sampai berujung di situ terus. Punya anak, orang pun punya anak bahagia, tidak punya anak bahagia, tapi bahagia belum. Ini membiayai, cari biayanya anak sekolah ini terus sampai terus tidak selesai. Bahagia itu terus dicari. Nah, sekarang kita bahas pada titik ketika kemudian membahas tentang persoalan keturunan ini. Karena zikirannya ketika sudah menikah kemarin Ibnu Qayyim sudah membahas itu, lalu kemudian bahas khusus tentang zikiran seputar menjelang kelahiran atau pada saat kelahiran. Yang ini ada kaitannya juga, beliau menulis kitab khusus tentang ini, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Beliau menulis kitab khusus tentang bagaimana menyambut kelahiran keturunan atau kelahiran bayi itu sampai di usia-usia bagus. Itu Bapak dan Ibu boleh nanti bisa dijadikan rujukan kitabnya Ibnu Qayyim
khusus membahas tentang ini. Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud itu. Kalau ini cuma doa sekitar menjelang kelahiran atau seputar pada waktu kelahiran atau setelah kelahiran tiba. Nah, kita tahu sekali lagi bahwa persoalan keturunan ini menjadi penting karena memang jangankan kita, para nabi dan rasul juga terus berdoa untuk dapat keturunan itu. Jadi di dalam Al-Quran ada gambaran bagaimana Nabi Zakaria itu yang tidak pernah capek, lelah, tidak pernah bosan untuk berdoa untuk mendapatkan keturunan. Bagaimana juga Nabi Ibrahim yang sampai kemudian menikah dengan Hajar, lalu kemudian baru dapat keturunan, dan banyak hal, karena memang nanti akan diketahui bahwa di akhirat itu hubungan darah itu yang kemudian ada kaitannya terhadap kehidupan akhirat kita itu adalah anak atau keturunan, ya. Jadi nanti tidak persoalan pamannya, bibinya, atau kakeknya atau tetangganya, tidak, tetapi kalau dalam hubungan darah ini yang punya pengaruh itu dalam posisi kita itu adalah anak atau keturunan. Sehingga di dalam ayat-ayat Al-Quran juga banyak sudah doa-doa yang kemudian digambarkan bagaimana kemudian doa supaya kita mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah itu. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah, sekedar saya lanjutkan, khusus buat perempuan, memang khusus buat perempuan itu yang jadi dua pertanyaan yang sangat tidak mengenakkan gitu didengar atau tidak nyaman di hati perempuan. Ini menurut survei, ya, survei, dua pertanyaan buat perempuan: kapan nikah, lalu yang kedua setelah nikah kapan punya anak. Itu pertanyaan dua itu sangat menyakitkan kalau pada perempuan, kalau itu belum dua-duanya. Jadi kalau belum nikah tidak enak ketika ditanya itu, ketika sudah nikah ditanya punya anak, itu juga menyakitkan walaupun ditampakkan dengan senyum. Perempuan itu kan senyum gitu, tapi sesungguhnya dia mikir, kadang-kadang sakit gitu. Oleh karena itu, belajar dari ini, hadirin yang dirahmati Allah, kita perlu juga menguatkan bahwa persoalan-persoalan pernikahan, persoalan-persoalan memiliki keturunan itu juga bagian dari rahasia Allah yang harus kita kemudian kejar, kita raih untuk bisa mendapatkan itu tanpa pernah putus asa atau kemudian kita menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang seolah-olah berhenti pada titik tertentu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim kemudian mengutip beberapa riwayat bagaimana zikir ketika melahirkan dan yang berhubungan dengan seputar itu. Diriwayatkan bahwa Fatimah radhiyallahu anha pada saat putrinya Rasulullah ini mau melahirkan gitu ya, Nabi lalu kemudian memerintahkan kepada Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy agar mendatangi Fatimah. Jadi Rasulullah itu sangat sayang sama putrinya Fatimah ini, sayang betul, karena memang Fatimah itu cara bicaranya, jalannya, modelnya itu mirip dengan Rasulullah SAW. Dan Fatimah inilah yang nanti akan menjadi salah satu penghulu bidadari surga di antara 4 penghulu wanita bidadari surga, yaitu Khadijah, lalu kemudian Fatimah, lalu kemudian Asia dan Maryam. Nah, Fatimah ini putri Rasulullah yang kemudian menjadi salah satu di antara perempuan yang menjadi bidadari penghulu surga nanti. Rasulullah sayang sama Fatimah, sayang sekali. Sehingga kemudian ketika mau melahirkan itu memerintahkan Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy untuk membantu, untuk mendatangi Fatimah. Lalu beliau juga memerintahkan untuk membacakan ayat kursi kepada Fatimah dan ayat yang ada di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 sampai 55. Jadi lalu kemudian ketika Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy ini datang
kepada Fatimah yang posisinya mau melahirkan, lalu keduanya membacakan ayat kursi, lalu membacakan surat Al-A'raf ayat 54 sampai 55. Jadi ayat yang dibaca itu setelah baca ayat kursi adalah inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy yuksil lailan nahara yatlubuh hasisa was-samsa wal qamara wan nujum bi amri ala lahul mulku wal amru tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu yang dibaca oleh Ummu Salamah dan Zainab binti Jahsy setelah membacakan ayat kursi kepada Fatimah yang mau melahirkan itu. Lalu kemudian dilanjutkan membacakan doa perlindungan dengan surah Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Itu yang kemudian dikutip oleh beliau, ditulis oleh beliau dalam kitab Al-Wabilus Shayyibnya. Jadi ketika mau melahirkan anak itu pada saat menjelang kelahiran, yang lalu kemudian menurut riwayat ini suruh baca ayat kursi, lalu Quran surat Al-A'raf ayat 54 sampai 55. Lalu dilanjutkan dengan Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq dan An-Nas itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu kemudian di kitab ini juga dilanjutkan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan ibni Ali hina waladathu Fatimah bis shalah. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan salat di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Itu dari Abu Rafi menyebutkan begitu. Jadi ketika sudah lahir itu lalu kemudian diadzani. Ini yang kemudian beliau kutip di kitab Al-Wabilus Shayyibnya. Nanti kalau mau lebih lengkap lagi kitabnya itu Bapak dan Ibu boleh Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud itu. Khusus itu berbicara tentang penyambutan bayi ya. Sampai kemudian akikah hitan dan beberapa pendidikan di masa waktu masih kecil. Kemudian diriwayatkan dari Husain bin Ali, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wujida lahu maulud fa'adzana fi udunihil yumna wa aqama fi udunil yusra lam tadurruhu ummas sibyan." Siapa yang mendapatkan kelahiran anaknya lalu mengucapkan azan di telinga kanannya dan mengucapkan iqamah di telinga kiri anaknya itu, niscaya anak tersebut tidak akan terkena bahaya ummu sibyan. Jadi tidak terkena bahaya ummu sibyan. Ada yang menafsiri dalam Ibnu Asir itu dalam An-Nihayahnya, ummu sibyan itu adalah angin yang kadang-kadang bisa menyerang bayi dan menyebabkan pingsan atau sakit. Tetapi ada juga yang memberikan makna tentang ummu sibyan itu adalah angin yang menyerang bayi dan hal yang bisa membuat bayi dalam ketakutan atau kecemasan. Ada juga yang mengartikan ummu sibyan itu adalah jin yang mengikuti. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah penyakit yang menimpa bayi. Artinya sesungguhnya dari beberapa makna para ulama mengartikan ummu sibyan itu ketika kemudian sudah lahir, maka kemudian diadzani di telinga kanannya lalu kemudian iqamah di telinga kirinya, itu adalah supaya tidak terganggu dengan ummu sibyan itu. Ummu sibyan itu boleh diterjemahkan sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang membahayakan, atau mungkin juga gangguan-gangguan dari makhluk apapun. Nah, ini bagian dari usaha yang kemudian dilakukan pada saat kelahiran bayi itu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bis-sibyan fayad'u lahum bil barakah wa yunajjihum." Nabi sallallahu alaihi wasallam sering dibawakan bayi kepada beliau, lalu beliau mendoakan keberkahan untuk mereka dan mentahnik mereka.
wa yuhannikuhum, ditahnik ya. Jadi Rasulullah itu ketika kemudian kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika dibawakan bayi kepada beliau, lalu beliau mendoakan agar menjadi anak yang memberikan keberkahan kepada orang tuanya, lalu kemudian juga mentahnik ya. Dari Abdullah bin Amr berkata, inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bitasmiyatil maulud yauma sabihi wa wadda'il adha anhu wal aqi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memberi nama bayi pada hari ke-7 kelahirannya, membersihkan kotorannya dan mengakikahinya. Jadi biasanya ini adalah hal yang dilakukan secara umum ketika memberikan nama, bahkan kadang-kadang hamil saja sudah dikasih nama itu ya. Belum lahir sudah dikasih nama. Dari saking semangatnya bapak dan ibunya ya. Nah, sebenarnya yang berhak untuk memberi nama itu adalah bapaknya, walaupun nanti musyawarah dengan ibunya. Jadi kadang-kadang minta kakeknya, minta neneknya itu siapa, tapi sebenarnya yang punya hak itu adalah bapaknya yang pertama ya, walaupun nanti musyawarah. Lalu berikutnya adalah dari Abu Darda, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguh kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama ayah kalian, maka namailah diri kalian dengan nama-nama yang baik. Kalau sekarang itu sangat mudah sekali didapat karena tersimpan ya, nama-nama baik itu banyak sekali, sehingga sekarang nama-nama anak yang modern itu bagus-bagus. Jadi gampang sekali. Beda dengan orang dulu kasih nama sembarangan gitu ya. Pokoknya ada nama aneh-aneh gitu. Itu tidak usah saya sebut ya. Nanti tidak enak. Pokoknya namanya yang singkat-singkat, kadang tidak punya makna gitu. Pokoknya yang ada saja. Kalau sekarang kan bagus-bagus gitu ya. Nah, ini perintah agama itu sebenarnya adalah kasih nama yang bagus. Kasih nama yang bagus, karena itu semacam doa, dan itu juga keinginan apa dari orang tuanya terhadap anaknya. Dan di riwayat yang lain disebutkan, inna habba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman. Sungguh nama kalian yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dari Abu Wahab Al-Jusami dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasammam bi asma'il anbiya wa inna ahabbal asma' ilallah azza wa jalla Abdullah wa Abdurrahman wa asdaquha Haris wa Hammam wa akbahuha Harb wa Murrah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, namailah diri kalian dengan nama-nama para nabi, nama-nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama yang paling jujur ya, paling bagus kata Nabi adalah Haris dan Hammam. Haris dan Hammam. Adapun nama yang paling jelek adalah Harb dan Murrah. Jadi pada dasarnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memberi nama-nama yang bagus. Makanya kadang-kadang nama-nama Nabi itu bagus ya. Tapi sekarang kadang-kadang tidak jadi keren ya. Nama Nabi supaya keren lalu dikeren-kerenkan. Contoh namanya Ibrahim. Itu nama Nabi bagus, namanya Ibrahim. Tapi dipanggilnya cuma Ibrah. Jadi agak keren gitu kan. Macam-macam lah, saya tidak ingin menyebut karena takut salah atau tersinggung dan apa seperti itu. Tapi intinya berikanlah nama-nama yang baik kepada anak-anak kita. Nah, di kitabnya Ibnu Qayyim yang membahas khusus tentang menyambut kelahiran bayi itu, yaitu di Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud itu
ada disebutkan tentang riwayat bagaimana kita mendoakan ketika kita mendengar bayi yang baru lahir. Nah, jadi ini Abu Bakar Ibnul Munzir itu berkata di dalam Al-Awsatnya, kami meriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwa pada suatu hari seorang laki-laki datang kepada seseorang, dan ketika itu Hasan Al-Basri bersama orang yang baru saja anaknya lahir. Nah, lalu kemudian orang yang datang itu mengatakan, selamat, selamat atas kelahiran anakmu, semoga menjadi kesatria, anakmu adalah kesatria gitu. Lalu kemudian ketika dibilang anakmu adalah kesatria atau pahlawan, lalu kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, dari mana kamu tahu bahwa anaknya akan menjadi kesatria gitu kan. Lalu kemudian orang itu menyebutkan, ya enggak apa-apa kan, cuma mengatakan begitu. Lalu dia balik bertanya, lalu terus mau mengatakan apa kalau ada bayi baru lahir? Jadi kalau didengar, oh anaknya itu sudah lahir, oh anaknya itu sudah lahir, maka lalu kemudian kata Hasan Al-Basri itu, maka katakanlah, barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balaga asudda wa ruzikta birrahu. Jadi ini doa ketika kita mendengar ada yang lahir ya. Jadi barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balaga asudda wa ruzikta birrahu. Semoga anak yang dianugerahkan kepadamu itu mendapatkan berkah, dan engkau bersyukur kepada sang pemberi, dan semoga dia mencapai usia sampai dewasa dan engkau pun mendapatkan kebaikan dari anak itu. Ini adalah doa ketika kita mendengar ada saudara kita, famili kita kemudian lahir. Ini bagian dari tahniah ya. Jadi tahniah itu adalah ungkapan doa, ucapan doa ketika mendengarkan satu berita gembira, satu hal berita yang menggembirakan, ada yang lahir, ada yang melahirkan, itu mungkin sahabat kita, teman kita, atau yang kita kenal, maka kita mengucapkan barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balaga asudda wa ruzikta birrahu. Ini yang kemudian kita baca. Itu yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan cukup luar biasa sebenarnya doa ini ketika kemudian nanti mendapatkan bayi yang baru lahir itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitannya sekarang kenapa memiliki keturunan itu sangat penting atau kemudian sangat diutamakan ya. Karena ini memang ketika ada timbangan amal nanti dan di akhirat itu yang ada kaitannya langsung menurut ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi itu anak, keturunan. Jadi misalnya Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar jika nanti Bani Adam itu mati maka terputuslah amalnya kecuali 3. Jadi sedekah jariyah itu, lalu kemudian ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian doa anak yang soleh. Nanti kita akan bahas doa anak yang soleh itu gimana. Lalu kemudian anak, inilah pentingnya kemudian yang harus kita pahami, betapa keturunan itu sangat punya pengaruh terhadap kita, tidak hanya di dunia tapi nanti di akhirat. Kita juga pernah mendengar hadis Nabi bahwa nanti ada derajat orang tua yang kemudian ditinggikan terus oleh Allah ketika sudah di surga. Lalu orang ini merasa, loh amal apa lagi kok ditinggikan terus ya Allah? Itu adalah berkat doa, itu adalah berkat istighfar dari anak-anakmu untuk kamu. Kita juga pernah mendengar bagaimana hadis Rasulullah SAW yang nanti akan memberikan mahkota kepada orang tua yang anaknya bisa sampai berhasil menjadi penghafal Al-Quran, lalu bisa mengamalkan dengan baik. Anak. Kita juga bisa mendengarkan hadis Rasulullah SAW bagaimana nanti orang tua diselamatkan anaknya untuk tidak masuk neraka gara-gara orang tua ini
kemudian sabar ketika anaknya yang masih dalam usia balita atau usia kecil itu meninggal dunia, lalu orang tuanya ketika ditinggal mati oleh anaknya ini sabar, maka anak ini nanti akan menjadi penghalang dia. Kalau tercatat misalnya timbangan amalnya lebih banyak masuk neraka, maka lalu kemudian dihalangi oleh anak ini. Inilah kemudian luar biasanya punya keturunan. Maka seorang nabi pun, para rasul pun berdoa agar mereka memiliki keturunan, memiliki anak-anak yang soleh dan soleha dalam rangka itu. Mari kita perhatikan misalnya, saya ingin memulai di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum." Barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tazkirahnya itu berkata, barang siapa yang kebaikannya itu lebih berat dari keburukannya, walaupun itu hanya sebesar tepung atau telur kutu, sudah kutu telurnya lagi, dia akan masuk surga. Jadi kalau kebaikannya itu lebih banyak sedikit, walaupun lebih sedikit seperti telur kutu gitu, dia akan masuk surga. Tetapi siapa yang kemudian keburukannya lebih berat, walaupun cuma sebesar telur kutu itu tadi, maka dia akan masuk neraka, kecuali orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud. Nah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Ibnu Katsir itu dalam tafsirnya. Beliau memuat satu hadis mauquf karena sampai kepada Ikrimah itu, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi itu di dalam Quran surat Abasa ayat 34 sampai 37. Jadi ketika membahas yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan diri mereka sendiri. Nah, hadis ini ya, yang dicantumkan oleh Ibnu Katsir itu bercerita begini, bahwa nanti amal perbuatan seorang hamba ketika sudah ditimbang itu, ternyata setelah ditimbang itu dia itu butuh amal sedikit lagi untuk lebih banyak kebaikannya. Sedikit lagi dia akan bisa kemudian lebih kebaikannya dari keburukannya. Agar timbangannya itu kemudian lebih banyak kebaikannya, maka dia butuh sedikit saja. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Wahai hambaku, lihatlah ke padang mahsyar." Suruh lihat ke padang mahsyar. Semoga kalian menemukan seseorang yang mau memberikan sedikit saja kebaikannya. Cari itu. Nah, orang itu lalu kemudian mencari. Siapa yang didatangi pertama? Saudaranya. Dia berkata, "Wahai kakakku atau wahai adikku, aku butuh satu saja kebaikan, agar kemudian penimbang kebaikanku itu kemudian lebih banyak dari kejelekannya." Tetapi dijawab oleh saudaranya, "Saya juga takut nanti kurang, seperti takutnya yang kamu rasakan. Oleh karena itu saya tidak akan memberikan kebaikan itu padamu." Tidak ada, saudara tidak bisa nolong. Datang lagi ke ibunya, sama juga. "Ibu, manusia yang paling sayang kepadaku, aku minta." Tapi ibunya juga takut, aku juga takut begitu. Ke orang tuanya, ke ayahnya juga sama. Ke istrinya juga sama semuanya. Orang itu lalu kemudian kembali kepada Allah dengan perasaan yang takut. Dia datang menemui Allah Subhanahu wa taala dan menyatakan, "Aku tidak menemukan tambahan kebaikan itu, walaupun dari orang-orang yang terdekatku." Lalu
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dia mengatakan kepada orang ini, aku lebih sayang kepada hambaku, maka aku lebih sayang kepada hambaku melebihi sayangnya saudaramu, ibumu, orang tuamu kepadamu. Walaupun mereka kemudian tidak bisa memberikan apa-apa, tetapi dengan rahmatku maka aku pemurah kepada kamu, masuklah kamu ke surgaku dengan rahmatku. Inilah luar biasanya ternyata hadirin yang dirahmati Allah, di ayat ini, di ayat-ayat itu yang bercerita tentang masalah hubungan famili nanti di akhirat, ternyata pertama memang seolah-olah ada hubungan persaudaraan nanti di akhirat. Hubungan darah itu ada. Makanya terbukti ketika dimintai tolong siapa? Cari orang tuanya, cari saudaranya, cari yang dia kenal. Itu kemudian ada hubungan itu di akhirat. Tetapi di sisi lain lalu ayat ini juga memberikan gambaran, juga menegasikan atau menghilangkan hubungan darah itu tidak punya nilai. Tidak ada apa-apanya, tidak punya nilai. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu ketika harta dan anak keturunannya tidak lagi berguna kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi satu sisi kita butuh untuk minta pertolongan, tapi ternyata sudah tidak bisa masing-masing, karena memang masing-masing. Tetapi di sisi lain ayat-ayat tadi yang memberikan gambaran ada hubungan juga disebutkan bahwa memang tetap ada hubungan kekeluargaan, tetapi untuk kebaikan dan kejelekan sudah tidak ada nilai. Maka di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memang memberikan gambaran bahwa pertama di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23, walladzina amanu wattaba'um dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Jadi memang ada hubungan satu sisi. Satu sisi tadi sudah menegasikan, menghilangkan ada nilai hubungan karena itu masalah amal pribadi. Tetapi di ayat-ayat yang lain disebutkan kalau sama-sama beriman dan sama-sama masuk, maka nanti akan menjadi keluarga besar di surga. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah kenapa saya tadi sampaikan bahwa peran hubungan darah atau kekerabatan pada hari kiamat itu bisa punya pengaruh disebabkan karena sama-sama beriman dan sama-sama masuk surga. Tapi bila kemudian nanti berbeda, yang satu masuk neraka, yang satu masuk surga, maka itu tidak ada pengaruh, tidak punya nilai hubungan darah itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan nanti orang-orang yang sudah di neraka itu mengatakan, kerabatku banyak yang masuk surga. Lalu kemudian mereka minta izin kepada penjaga neraka untuk dipertemukan dengan kerabatnya yang ada di surga. Tapi saat ketika mereka kemudian akan dipertemukan, kerabatnya yang ada di surga tidak bisa mengenali dia karena sudah tidak jadi orang. Jadi tidak diakui gitu, karena tidak jelas. Jadi di dalam ayat-ayat Al-Quran itu disebutkan bahwa peran hubungan darah atau kekerabatan pada hari kiamat itu bisa kemudian punya pengaruh karena sama-sama beriman dan masuk surga. Nanti akan kumpul. Tapi kemudian ketika berpisah maka tidak ada punya nilai lagi hubungan kekerabatan itu. Oleh karena itu tadi yang saya sampaikan, yang punya hubungan itu yang masih memungkinkan adalah keturunan atau anak. Sehingga di dalam hadis Rasulullah seperti yang saya sampaikan tadi, idza matal insanu in qata amalu illa min salasa, min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bi wa waladin salihin yad'ulah. Itu yang pernah yang sering kita dengar dan sudah masyhur. Di riwayat Ibnu Majah juga tadi sudah saya sampaikan bahwa ada orang tua yang kemudian diangkat derajatnya karena doa-doa anaknya.
Kemudian berikutnya adalah ada orang yang kemudian diberikan oleh Allah mahkota pada orang tua karena anaknya menghafal Al-Quran dan bisa mengamalkannya. Dan tadi kesabaran orang tua karena anaknya yang meninggal dunia pada awal itu kemudian dia sabari dengan benar dan bisa menjadi penyelamat. Para nabi dan rasul pun di dalam Al-Quran itu banyak digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan doa-doanya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini banyak sekali ayat-ayat yang kemudian merupakan doa-doa bermohon kepada Allah agar anaknya bisa menjadi anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena anak itu juga di dalam Al-Quran disebut dengan 4 macam. 1. Anak itu merupakan zina. Anak itu merupakan perhiasan, sesuatu yang menyenangkan, perhiasan dunia. Ada tawa, ada canda, anak-anak bermain-main, itu menyenangkan, itu zina, perhiasan dunia. Anak juga bisa menjadi fitnah. Anak bisa menjadi ujian, menjadi cobaan buat orang tuanya. Ada orang yang tadi punya anak tapi kemudian sakit anaknya. Ada orang punya anak lalu kemudian bermasalah, itu menjadi fitnah. Hati-hati, anak bisa menjadi zina, anak bisa menjadi fitnah. Anak bisa juga menjadi qurratu a'yun, bisa menjadi penyejuk mata. Bisa menjadi penyejuk mata. Dan yang keempat itu di dalam Al-Quran disebutkan anak bisa menjadi adun, bisa menjadi musuh. Na'udzubillah. Kalau sampai anak bisa menjadi musuh itu berbahaya. Jadi anak itu di dalam Al-Quran diistilahkan sebagai zina, perhiasan. Bisa juga sebagai fitnah, bisa sebagai qurratu a'yun, bisa sebagai adun, musuh. Na'udzubillah. Kalau sampai menjadi musuh ini berarti ada kesalahan di dalam pendidikan anak sejak dalam kandungan sampai pendidikannya. Maka nanti belajar menjadi orang tua disekolahkan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Jadi kalau sekarang di sekolah ada parenting school, ada bagaimana caranya menjadi orang tua yang bagus, disekolahkan. Karena dulu bapak dan ibu tidak pernah sekolah menjadi orang tua, ya, tidak pernah sekolah menjadi orang tua yang baik, disekolahkan. Jadi misalnya di dalam perkembangan ilmu psikologi itu ada 10 kata negatif yang bisa menghancurkan anak. Misalnya tidak boleh mengatakan anak dengan kata-kata jelek, membandingkan dengan binatang. Misalnya anjing kamu, patek benar, jangan. Itu yang menghancurkan. Tidak boleh menghina anak, kamu bodoh benar, nakal benar, itu tidak boleh. Karena kita kan tidak pernah disekolahkan jadi orang tua. Kadang-kadang ngomong bodoh benar, ketika marah patek benar, itu adalah kata-kata yang tidak boleh. Itu dalam ilmu psikologi. Membandingkan anak kita dengan orang lain tidak perlu. Wah, anak-anak orang fokus, membuat apa? Pada moseng-moseng, oh ya, masya Allah ada orang tua begitu, dan dia tidak menyangka ke anaknya begitu saja. Tidak boleh itu. Kita ini kadang-kadang jadi orang tua tidak sekolah gitu, ya. Sehingga kemudian ada istilah ketika orang tua durhaka pada anak, tapi ini tidak perlu disampaikan supaya nanti anak-anak tidak jadi ngelonjak malah, ya. Tetapi artinya orang tua juga harus banyak memberikan keteladanan. Jadi tidak boleh kemudian juga mengatakan cinta pada anak dengan bersyarat, itu tidak boleh. Tidak usah, walaupun anak-anak yang lain bagus, tetap kita cinta pada anak kita tetap cinta. Jangan kemudian tidak kita suka karena anak kita tidak pinter, tidak keren seperti dia yang begini-begini. Tidak perlu, karena itu amanat. Satu sisi anak itu adalah amanat yang nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu menceritakan kisah yang saya temui sendiri ketika saya di Jakarta membawa anak saya itu. Ketika di Jakarta saya di rumah sakit khusus anak-anak yang sakit. Di situ ada anak-anak yang sakit Down syndrome dan autis. Ada 2 ibu yang berbeda memperlakukan anaknya. Satu ibu itu memperlakukan anaknya yang autis dan Down syndrome itu disayang. Ayo nak, karena jalannya begini-begini bu, terus gini-gini. Ayo nak sayang, iya pelan-pelan.
penuh dengan kesayangan. Saya incer memang orang tua itu, sayang banget dia. Terus satunya persis di sebelahnya saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, seorang ibu yang memperlakukan anaknya yang sedang menjadi ujian itu atau menjadi fitnah itu yang sama seperti itu, tapi seperti tidak terima. Dia mengatakan begini, bahasa Madura, karena jalannya itu tidak benar, patepat mana jalan, bapak ada bangsa lain wah. Masya Allah, saya kaget, ibu macam apa itu gitu kan, patepat aja, aja patepat, cok marah mau ngakan patepat. Saya mikir ya Allah, seperti itu. Dua orang ibu yang berbeda. Saya terus ikutin dua ibu itu yang kebetulan juga di rumah sakit yang khusus untuk anak-anak itu. Ya, memang kalau di Jakarta itu di rumah sakit RSCM itu khusus, memang rumah sakit anak-anak itu dibuat tidak seperti bau rumah sakit, Pak. Jadi khusus seperti main. Jadi seperti di mall gitu kan, ada permainan, ada seperti ada sekolah. Jadi kelihatannya anak-anak senang walaupun sakit. Tapi orang tuanya tetap kelihatan sakit ya. Karena walaupun di model bagaimanapun rumah sakit itu supaya kemudian senang anak-anak tidak merasa sakit, orang tuanya tetap saja sedih gitu. Padahal sudah dibuat tidak seperti rumah sakit, seperti mall ya. Nah itu saya belajar dari itu. Sampai kemudian saya kejar di kamar khusus anak-anak, saya ketemu sama ibu itu. Dia kemudian menangis dan bercerita, anak saya ini autis, anak saya Down syndrome, sudah autis Down syndrome lagi. Lalu saya sudah habis satu mobil Kijang Innova saya, tapi ini adalah amanat dari Allah. Sambil menangis, saya harus memperjuangkan seberapapun saya bisa berusaha. Saya habis harta saya demi anak ini adalah sebuah amanat. Sampai seberapa Allah memberikan ujian pada saya akan tetap lakoni. Mungkin dengan sabarnya orang tua melayani anaknya yang model begini menjadi fitnah itu, dia bisa menjadikan wasilah dia diangkat oleh Allah menjadi masuk surga orang tuanya seperti itu. Karena anak, siapa lagi yang mau ditolong setulus dan seikhlas itu kalau bukan karena anak? Tetapi disitulah letaknya Allah akan meminta pertanggungjawaban kita tentang amanat yang diberikan Allah kepada kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu kalau kita sudah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka teruslah didik ya. Nanti bagi yang masih berusaha untuk mengajarkan pada anak-anaknya mulai sejak kandungan itu sampai kemudian pada masa balita, lalu kemudian remaja dan dewasa, itu memang harus terus didoakan, karena doa orang tua kepada anak itu akan menjadi doa yang mustajabah. Mungkin doa kita kepada anak kita mungkin tidak berhasil di awal, tapi dengan doa-doa kita terus tulus kepada Allah tanpa pernah bosan, barangkali nanti anak-anak yang seolah-olah tidak tampak baik pada akhirnya akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Bukankah banyak kita sering mendengar, atau mungkin kita kemudian mengatakan ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, engkau kasta lambe, engkau kasta ke orang tuanya, jadi baru sadar jadi orang baik setelah orang tuanya sudah tidak ada. Itu bisa jadi adalah doa-doa orang tuanya dulu kepada anaknya. Saat itulah berhasil doa orang tuanya, lalu kita juga memperlakukan anak kita dengan seperti yang kita harapkan. Maka para ulama menyebutkan, kalau kamu merasa kemudian mendidik anakmu itu tidak seperti maksimal dirasakan seperti kamu berbaktinya kepada orang tuanya, termasuk pendidikan atau termasuk apa, maka buatlah anak-anak kamu menjadi anak-anak yang kemudian kamu perlakukan baik dan kemudian jauh lebih baik dari apa yang sedang kamu rasakan dan sedang apa terjadi pada kamu. Insya Allah amanat berupa anak itu bisa kemudian menjadi sesuatu yang baik, tidak hanya di kehidupan dunia tapi nanti di akhirat. Proses kemudian hubungan antara anak dengan orang tua itu punya pengaruh besar terhadap nasib kita sebagai orang tua pada saat nanti di akhirat. Teruslah berdoa agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Salah satu diantaranya adalah doa Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli minas sholihin Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih belum punya keturunan,
Jangan pernah bosan berdoa sebagaimana Nabi Zakaria, terus memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa-doa kita tidak ada yang kemudian sia-sia atau doa-doa kita tidak berguna. Pasti akan diberikan oleh Allah dengan jawaban-jawaban atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.